Setan Merah sukses taklukkan juara bertahan Manchester City di kandang. Hotspur gempur Southampton 5 gol tanpa balas. Kekalahan 2 kali beruntun Barcelona di kandang. Amorim buat kursi pelatih milik Pep Guardiola terguncang. Yo, apa kabar Spotlight Mania? Kembali lagi di Spotlight 11 Update, tempat kita ngobrol santai tapi seru soal dunia sepak bola. Hari ini kita punya banyak cerita seru dari lapangan hijau yang lagi panas banget. Gas, check it out. Laga panas yang pertama dari Liga Inggris. Tottenham Hotspur tampil impresif dengan menggilas Southampton 5-0. Gol-gol kemenangan Spurs disumbangkan oleh Son Heung-min, Dejan Kulusevski, Pep Sarr, dan James Maddison. Hal ini membawa Spurs naik ke peringkat 10 dengan total 23 poin. Di laga lain, Chelsea berhasil menaklukkan Brentford dengan skor 2-1. 2 gol kemenangan dicetak oleh Marc Cucurella pada menit ke-43 dan Nicholas Jackson di menit ke-80. Kemenangan ini membuat Chelsea memangkas selisih poin dengan pemuncak klasemen Liverpool menjadi hanya 2 angka. Sementara itu, Manchester City harus menelan kekalahan menyakitkan setelah ditaklukkan Manchester United 1-2. Josko Gvardiol sempat membawa City unggul di menit ke-36, namun gol penalti Bruno Fernandes di menit ke-88 dan aksi Ahmad Diallo di menit ke-90 membalikan keadaan untuk kemenangan United. Selanjutnya pertandingan mengejutkan dari La Liga. Atletico Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Getafe berkat gol tunggal Alejandro Sorloth di menit ke-69. Hasil ini membuat Atletico berhasil menyamai raihan 38 poin milik Barcelona di klasemen. Sementara itu, Barcelona justru harus menelan kekalahan mengejutkan di kandang sendiri dari tim promosi Leganes dengan skor 0-1. Sergio Gonzalez mencetak gol penentu kemenangan untuk Leganes pada menit keempat. Meski masih memimpin klasemen, posisi Barcelona kini berada dalam tekanan dari Atletico dan Real Madrid yang masih memiliki 1 laga tunda. Beralih ke Prancis, PSG tampil gemilang dengan mengalahkan Lens 3-1. 3 gol kemenangan Les Parisiens lahir dari aksi Ousmane Dembele, Vitinha, dan Gonçalo Ramos. Hasil ini bikin PSG makin nyaman di puncak klasemen dengan raihan 37 poin, untouchable. Terbang sejenak ke Bundesliga, Borussia Dortmund harus rela berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 melawan Hoffenheim. Giovanni Reina sempat membawa Dortmund unggul di menit ke-46, namun Jacob Larsson menyamakan skor di menit-menit akhir injury time. Hasil ini membuat Dortmund masih tertahan di peringkat ke-8 dengan 22 poin, dan perjuangan mereka untuk naik klasemen pun semakin menantang. 2 hasil mengejutkan dari klub raksasa Serie A. AC Milan harus puas dengan hasil imbang 0-0 saat berhadapan dengan Genoa. Tambahan 1 poin ini belum cukup mengangkat posisi Rossoneri yang masih tertahan di peringkat ke-8 dengan 23 poin. Di sisi lain, AS Roma pulang dengan tangan hampa usai takluk 0-2 di kandang Como. 2 gol dramatis Como lahir di menit-menit akhir lewat aksi Alejandro Gabrieloni dan Nick Pass. Masih di Serie A, berita menarik datang dari AC Milan. Tim dengan julukan Il Diavolo, AC Milan harus menghadapi kekecewaan para fans di tengah perayaan ulang tahun klub yang ke-125. Para pendukung melontarkan kritik tajam akibat performa tim yang dinilai jauh dari harapan musim ini. Momen yang seharusnya menjadi perayaan penuh kebanggaan justru diwarnai dengan sorakan dan hujatan dari para penggemar yang kecewa. News Abroad Update. Ruben Amorim, pelatih Manchester United, menunjukkan ketegasannya dengan mengambil langkah mengejutkan. Ia mencoret Marcus Rashford dan Garnacho dari daftar pemain hanya beberapa jam sebelum pertandingan dimulai. Keputusan ini diambil demi kepentingan taktik, meskipun beresiko memicu perdebatan di kalangan penggemar dan pengamat sepak bola. Pep Guardiola dikabarkan mulai memikirkan opsi untuk mundur dari kursinya sebagai pelatih Manchester City, menyusul rentetan hasil buruk yang dialami timnya belakangan ini. Kekalahan beruntun tersebut membuat situasi semakin panas dan memicu spekulasi mengenai masa depan Guardiola di klub. Absennya Harry Kane dan performa kurang maksimal Jamal Musiala bikin serangan Bayern Munchen jadi tumpul saat melawan Mainz. Ditambah lagi, pertahanan mereka juga nggak terlalu solid sehingga Bayern kalah 2-1.
Ini jadi bukti kalau Bayer terlalu bergantung pada Kane dan nggak punya pengganti yang sepadan. Terima kasih sudah bergabung di Spotlight 11 Update, tempat di mana kita bahas semua hal tentang sepak bola dengan penuh semangat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan update terbaru seputar dunia sepak bola. Sampai jumpa di video selanjutnya, Spotlight Mania. See you!